kekayaan dari Tuhan akan dilimpahkan kepadamu. Sekali lagi, kekayaan dari Tuhan akan dilimpahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada orang yang mau miskin. Tidak ada orang yang mau susah. Tidak ada orang yang ekonominya sulit. Tidak ada orang yang Bapak Ibu Saudara yang tidak mau kaya. Semua orang pasti kalau boleh ingin kaya. Dan kalau boleh bahwa semua manusia pasti ingin nyaman. Misalnya kita punya rumah berlantai 5. Kita punya kamar mandi hanya klik. Yang hot itu merah, itu air panas. Klik yang hijau itu adalah air dingin. Kayak hotel berbintang 5. Oh saudara, pasti orang suka seperti itu. Tapi kita lihat tema kekayaan dari Tuhan akan dilimpahkan kepadamu. Kita baca baik, saudara. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita lihat saudara di bahasa di sini dalam Matkaiku Faja'ana ayati tilwafulatil imane mi ofonai wangalui panua lumalagi ada wa akule dede ada kenia batebe nene dania kami daun fefu dalam Matius pasal 6 ayatnya turun. Demikian sai jumo mak lului hamu harajau ni debata doho hati gorana dungi tambah ongona do sude aka onde tu hamuna. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tema berkata tadi bahwa segala kekayaan, atau bisa dikatakan dalam tema bahwa kekayaan dari Tuhan akan dilimpahkan kepadamu. Kita sudah baca kebenaran firman Allah, saudara. Kalau kekayaan dari Tuhan akan ditambahkan kepadamu, kenapa kita harus sulit-sulit untuk cari uang dalam dunia ini? Kenapa kita harus mati-matian cari uang dalam dunia ini? Kenapa kita harus misalnya bersaudara banting tulang untuk mencari uang dalam dunia ini? Padahal kita lihat bersaudara bahwa kekayaan dari Tuhan akan dilimpahkan kepadamu. Kita lihat bahwa saudara ini alasan bahwa kekayaan Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Amsal 3:15. Umur panjang ada di tangan kanannya, lalu di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ngapain kita sulit mencari uang di luar sana? Ngapain kita sulit mencari harta di luar sana? Padahal kekayaan dan kehormatan ada di tangan Tuhan. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri Tuhan, di tangan kanan Tuhan, saudara. Di tangan kanannya, ini tangan kanan. Itu adalah umur panjang. Kalau berbicara umur panjang berarti berbicara kehidupan. Berbicara kehidupan. Kenapa di tangan kiri Tuhan ada kekayaan dan kehormatan? Kenapa? Karena di tangan kiri adalah hanya tambahan untuk membantu tangan kanan. Itu tangan kiri. Makanya kalau kita salam orang pakai tangan kiri, itu tidak sopan. Tidak sopan kau salam orang pakai tangan kiri. Tapi kalau anak-anak tidak apa-apa, karena tidak bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Tapi kalau orang yang sudah besar, kita salam orang, horas tulang. Apalagi kita bilang sama tulang, horas tulang. Lalu kita salam dengan tangan kiri, pasti ditempelin. Kurang aja ho. Dan dihargai ho tulangmu. Kan artinya pakai tangan kiri. Tapi kalau tangan kanan itu yang asli. Kenapa? Karena berbicara tangan kanan Allah,
berarti berbicara tentang kehidupan, menyambung kehidupan. Dan banyak orang sibuk mencari harta, banyak orang sibuk mencari uang, karena saudara mencari uang di luar sana. Salah satunya ada banyak bapak-bapak di sini. Mohon maaf, saya singgung sedikit. Cari uang di hari ibadah, di jam ibadah, jual-jual di luar sana. Kenapa? Kita tidak bisa atur rupanya waktu kita. Harus supaya jam 11 kita antar Tuhan. Harus jam 11 sampai setengah 1 kita harus antar Tuhan. Tidak laku rupanya kalau jam 1 kita antar. Tidak laku rupanya kalau jam 8 tadi kita antar. Tidak laku kalau jam 9 kita antar. Sudah balik jam 11 langsung beribadah. Tidak laku. Harus jam 11 sampai setengah 1 kita harus jual Tuhan. Saudara, banyak orang cari uang di luar Tuhan. Dan kita ingat saudara bahwa orang yang mencari harta di luar Tuhan tidak akan pernah kaya-kaya. Tidak akan pernah kaya-kaya, saudara. Banyak orang mengucap, oh supaya aku kaya, supaya aku kaya, supaya aku hebat, supaya punya harta, supaya punya emas, supaya punya cincin dan lain sebagainya. Dan toh juga tidak akan pernah kaya-kaya. Padahal firman Allah berkata bahwa saudara adalah kekayaan ada di tangan kiri Tuhan. Kita perhatikan ada dua hal yang harus kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara hari ini. Bagaimana supaya kekayaan itu menjadi milik kita? Yang menjadi pertanyaan bagi kita, tidak sembarangan juga Tuhan. Engkau kaya, walaupun kau tidak ke gereja, engkau kaya. Walaupun engkau tidak melakukan firman Allah, engkau kaya. Tidak juga, saudara. Kita lihat bagaimana supaya kekayaan itu diberikan kepada kita. Kita lihat dari konteks ayat ini. Yang pertama adalah jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Ayat yang ke-31 berkata begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ketiga hal ini, inilah yang dicari dunia. Inilah yang dicari dunia. Makan, minum, dan pakaian. Makanya kalau orang-orang dari Sibolga di terminal, lalu istirahat ke Pekanbaru, istirahat di rumah makan, lalu kernet berkata, makan minum, makan minum, makan minum. Kenapa makan minum? Kenapa makan minum? Karena makan minum adalah menyambung kehidupan. Makan minum, makan minum. Itu menyambung kehidupan. Kalau berbicara soal pakaian, tidak ada pakaian mau kita Bapak Ibu. Bisa kita ke gereja pakai kolong? Pasti dari jalan sana narik bocor manok. Masa ke gereja pakai kolong? Karena tidak diperbolehkan, harus pakai pakaian. Dan ini Bapak Saudara jangan khawatir. Kenapa kita tidak khawatir? Begini, harus kita beda orang yang takut akan Tuhan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita mengerti alasannya. Ayat yang ke-32 begini. Semua itu, kenapa kita jangan khawatir? Karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semua harta, semua kekayaan, semua jabatan dan kehormatan dan lain sebagainya dicari orang, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan kehidupan kita Bapak Saudara hanya didasari dengan ayatnya yang Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-33 berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Kenapa Bapak Saudara? Bahwa jangan dilarang kita khawatir. Jangan khawatir, berarti kata larangan. Dilarang tegas. Jangan khawatir. Kenapa kita tidak khawatir? Ngapain kita harus khawatir hari esok? Besok sudah ditentukan oleh Allah untuk kita Bapak Ibu. Mau bagaimanapun kita sekeras sekuat tenaga, kalau mau lupakan Tuhan Bapak Saudara, saya yakin bahwa tidak akan pernah terwujud. Makanya anak-anak jemaat kalau saya dengar sama seperti si Kelvin ya, saya selalu doakan ini untuk bisa berhasil. Udah 4 kali melamar kalah, ya 4 kali ya, 4 kali. Cobalah dulu ke-5 kali nanti, cobalah dulu serahkan sama Tuhan. Kadang-kadang kalau saya pikir maunya, kalau boleh anak-anak jemaat ini semua berhasil. Kalau boleh semua, karena yang mengubah tongkat basir bukan
orang Jakarta. Sekali lagi, yang mengubah Togabasir bukan orang Medan. Yang mengubah Togabasir bukan orang Sibolga. Tapi yang mengubah keadaan Togabasir adalah kita, adalah orang Togabasir. Kalau orang luar pasti datang ke Togabasir, pasti dicelek-celekan. Mereka, aku datang aja di Togabasir, tidak ada WC. Itu orang luar, apalagi orang Jakarta, saudara. Pernah orang Jakarta menginjil di sini, diceritakan di luar sana waktu saya datang menginjil di Togabasir tidak ada WC. Bagaimana lah pastori itu, bagaimana lah pendeta itu katanya, dicelek-celekannya aku. Karena tidak ada kamar mandi. Karena yang dibutuhkan oleh orang kota bukan karena mewahnya, bukan karena gedungnya, yang dibutuhkan adalah kamar mandi. Oleh sebab itu, saudara, siapa yang mengubah itu? Justru orang luar mengejek. Siapa yang bisa mengubah? Yang bisa mengubah adalah hanya kita, adalah orang yang tinggal di Togabasir. Maka oleh sebab itu, saya rindu kita adalah orang-orang di Togabasir, adalah orang-orang yang berhasil. Kenapa saya ajak-ajak kadang-kadang jemaat untuk bisa kuliah? Kalau pekerjaan, Bapak Ibu, kalau pekerjaan kerja di toko, tidak lari pekerjaan Bapak Ibu, tidak lari. Kerja di bangunan, di konter tidak lari. Kerja di walet di Medan itu tidak lari. Kerja untuk rombengan itu, monca itu tidak lari. Kerja online itu juga saudara tidak lari. Tapi yang lari adalah pendidikan. Kalau engkau tidak punya pendidikan, engkau ketinggalan. Engkau ketinggalan. Dan banyak orang khawatir dengan itu. Jangan khawatir. Untuk hari esok sudah ditentukan berkat kita masing-masing oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah hilangkan rasa khawatir. Oh Tuhan, apa nanti ku kasih? Oh Tuhan, apa nanti ku makan? Oh Tuhan, apa nanti pakaianku? Bentar lagi diberkati anakku. Bentar lagi ditemukan anakku. Tidak punya jas, tidak punya ini, tidak punya ini. Bentar lagi nanti dibaptis, tidak punya pakaian putih. Kenapa di gereja Pentekost Indonesia sudah mulai ditiadakan pakai baju putih kalau dibaptis? Karena mengingat ekonomi orang tua. Bukan sebenarnya harus dipakai baju putih. Di Manado sana hari ini, coba lihat, coba cek nanti di Google gereja-gereja di Manado, coba cek nanti di Sulawesi Utara. Semua di hari Minggu, hari pertama dalam bulan harus pakai putih-putih. Itu tanda kesucian, itu tanda bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, banyak orang khawatir. Kita lihat saudara bahwa banyak orang khawatir. Kenapa dilarang kita khawatir? Karena khawatir mencari harta. Karena bangsa-bangsa tujuannya seperti itu. Kita perhatikan bagaimana supaya kita bisa memiliki kekayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita lihat bahwa yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Khawatir dengan mencari kerajaan Allah bertolak belakang. Ketika engkau tidak mencari kerajaan Allah, ketika engkau tidak mencari kebenaran, maka saudara ada kekhawatiran ada. Kekhawatiran ada. Dan ketika engkau hidup dalam kekhawatiran, maka hidup untuk mencari kerajaan Allah, no. Yang kita cari adalah yang kedua, kerajaan Allah dan kebenaran. Makanya kadang-kadang saya kritik Ibu Gembala kalau saya nyanyi. Ada lagu yang kadang-kadang susah untuk bisa dibenahi karena salah teksnya. Kerajaanmu, kebesaranmu, itu bagianku, itu salah. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kebesaran itu objek yang tidak bisa Tuhan beri. Kebesaran Tuhan tidak bisa kita miliki. Yang bisa kita miliki adalah hanya kebenaran Tuhan dan hanya kerajaan Allah. Berbicara kerajaan Allah, berbicara kedamaian, ketenangan, kesejahteraan. Berbicara kebenaran dan berbicara firman Allah yang harus kita lakukan. Tapi kalau soal kebesaran, berbicara tentang kedudukan jabatan Allah, tidak layak untuk kita bisa miliki. Makanya Bapak Ibu jemaat, ubah bukan kebesaranmu ya,
Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Itu yang seharusnya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu yang kedua adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah, maka secara otomatis kekhawatiran hilang dalam diri kita. Dan saudara, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Ulangan pasal 28 ayat 2 dan ayat yang sampai ayatnya yang ke-10 Bapak Saudara. Saya baca, nanti ada yang salah di ayat yang ketiga kalau tidak salah. Ayat kedua. Ayatnya yang kedua demikian. Segala berkat ini akan ditambahkan, akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang ketiga, ini salah. Saya akan baca di ayatnya yang ketiga, saudara. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Jangan apa ini? Karena kebetulan salah kopi, salah kopi dari Alkitab. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Yang ayat yang keempat, saudara. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni hasil anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ayat 5, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ayat yang ke-6, diberkatilah kau pada waktu masuk dan diberkatilah kau pada waktu keluar. Bapak Saudara, sedikit saya klarifikasi ini dia, Saudara. Berikutnya berkata bahwa berbicara soal berkat. Banyak orang membawa ayat ini kalau mereka dijadikan menjadi sakramen kematian. Ayatnya yang ke-6. Ayat ke-6, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Konteks ayat ini bukan ditujukan kepada orang mati. Sekali lagi, konteks ayat ini bukan ditujukan kepada orang mati. Makanya pernah saya berargumen kepada pendeta. Coba lihat dari konteks, jangan copot ayat dan berikan kepada orang mati. Banyak pendeta diberkatinya orang mati, diberkatilah engkau masuk, diberkatilah engkau keluar. Ayat firman Allah tidak ada untuk orang mati. Firman Allah tidak ada diberikan kepada orang mati. Tapi firman Allah adalah hanya diberikan kepada orang yang hidup. Dan konteks daripada ayat ini bukan berbicara soal orang mati. Tapi konteks ayat ini adalah berbicara soal berkat. Berkat bagi orang Israel. Ketika mereka masuk di tanah Mesir, mereka diberkati. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka diberkati. Ketika mereka keluar dari tanah Kanaan, mereka diberkati. Ketika mereka keluar dari tanah Kanaan, mereka diberkati. Itu yang konteks daripada ayat ini. Makanya saya tidak pernah, mohon maaf, saya tidak pernah orang mati doakan, terima kasih dan kau masuk berkat yang kau keluar. Tidak perlu. Orang mati tidak perlu mendapat berkat. Tapi yang mendapat berkat adalah kita orang hidup. Amin. Haleluya. Kita orang hidup tidak perlu diberkati orang mati. Orang mati sudah mati. Ketika dia mati sudah tentu tempatnya di mana. Kalau dia orang baik berarti dia masuk surga. Kalau dia orang jahat masuk neraka. Tentu itu. Nah, ayat yang ke-10 kita lihat saudara. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berkata, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau. Tetapi ketujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Ini contoh kita punya musuh. Ketika kita punya musuh, lalu ketika mereka datang untuk menyerang kita, datang dengan satu jalan dan kita kalahkan mereka dengan bertujuh jalan. Bayangkan, kalah musuh. Makanya jangan pernah hiraukan kalau banyak orang yang musuhimu. Jangan pernah hiraukan kalau ada orang yang pernah membencimu. Jangan pernah hiraukan kalau ada orang yang selalu menjelek-jelekkanmu. Jangan pernah hiraukan kalau ada orang yang selalu tidak suka kepadamu. Jangan pernah jelek-jelekkan orang kepada orang lain. Sebab begini, ketika engkau menjelek-jelekkan orang lain kepada orang lain, maka dirimulah yang sedang engkau jelek-jelekkan.
Amin. Jangan pernah gosipi orang lain. Ketika engkau menggosipi orang lain, ingat, dirimulah yang sedang engkau gosipi. Jangan pernah tidak suka kepada orang lain, maki-maki kepada orang lain, atau bisa dikatakan bahwa menjelek-jelekan, mengasih tahu ini. Jangan kau tetap membuka rahasia yang tidak bisa dibuka, rahasia oleh orang lain. Ketika kau membuka rahasia orang lain, maka rahasiamu sedang engkau membuka. Jangan hiraukan, kita lihat orang yang menyerang ini musuh. Mereka datang dengan satu jalan dan kita pukul kalah dan mereka lari dengan bertujuh jalan. Itu ayat ke-8. Ayat 9, saudara. Tuhan akan memerintahkan berkat. Kita bayangkan, saudara. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu. Kalau kata memerintahkan tidak boleh ditahan, Bapak Ibu. Tidak bisa dilarang, tidak bisa dilawan, Bapak Ibu. Kalau kata memerintah itu harus dilakukan, itu perintah. Perintah. Oh, saudara. Perintah akan memerintahkan berkat ke atasmu, dalam lumpuhmu, di dalam segala usahamu. Dan ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepada oleh Tuhan Allahmu. Ayat 9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup melulu jalan yang ditunjukkannya. Ayat 10, ayat terakhir. Ayat terakhir berkali ini. Ulangan 28:10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Orang yang takut Tuhan, bahwa saudara, adalah orang yang disegani. Amin. Makanya orang yang dipakai Tuhan menjadi pelayan Tuhan, orang yang disegani. Tapi jangan juga gila-gila hormat. Kalau dipanggil nama Bapak Bute, jangan bilang aku Bapak Bute, Bapak Sintua. Itu juga gila hormat juga. Ya kan? Bapak Sintua, itu dia hormat Sintua. Nggak perlu juga seperti itu, nggak perlu. Tapi kalau saya lewat, siapapun dia, baik-baik kepala dinas. Kemarin saya ke SMP, ada banyak guru, amang pendeta. Tanpa aku bilang aku pendeta. Makanya kalau ada Sintua, kalau dia bilang, Bapak Ucok, unang sebut tahu Bapak Ucok, maya abang ruas tayo. Sebut panggil mau anak Sintua, anak Parhalado. Kalau atas kita nama Tuhan telah disebut, telah mengurapi kita, telah menguduskan kita, telah meneguhkan kita, maka kita yakin bahwa mereka itu adalah mereka yang tidak takut akan Tuhan. Mereka itu akan takut kepadamu, mereka itu akan segan kepadamu, mereka itu akan tunduk kepadamu, dan mereka itu akan menghormatimu. Hanya orang yang tidak takut akan Tuhan yang tidak akan pernah menghargai para Sintua. Hanya orang yang tidak bertuhan, hanya orang yang tidak bertuhan, hanya orang yang tidak beriman kepada Tuhan, orang yang tidak menghargai Bapak Parhalado. Amin. Saya lihat di Indonesia sekarang adalah sudah mulai mereka pakai robot, dan robotnya beberapa M, Bapak Saudara. Robot udah beberapa M mengoperasi komputer dan lain sebagainya. Dan pernah saya sampaikan di Kelapa Sawit pakai Dran, nirawak, pakai Dran itu bisa bawa pupuk. Tidak ada lagi butuh tenaga manusia, tapi pupuk itu bisa dicantum dan dibawa ke sana, dikendalikan oleh komputer atau dikendalikan oleh teknologi atau HP. Remote yang mungkin mengembalikan nirawan atau Dran tersebut, saudara. Oleh sebab itu, saudara, adalah Tuhan rindu kita. Tuhan rindu kita, saudara, adalah dalam Amsal pasal 1 ya. Amsal pasal 1 berkata bahwa takut akan Tuhan adalah perbuatan pengetahuan. Hanya orang bodoh yang menghina dan menghina didikan. Hanya orang bodoh yang tidak mau berpendidikan. Hanya orang bodoh yang tidak mau berpendidikan. Bila punya kesempatan, berpendidikanlah setinggi mungkin. Jemaat GPDI El Shaddai di tempat ini
adalah jadikan dirimu bukan jemaat yang dianggap remeh, tapi jemaat dan pelayan secara khusus adalah jangan jadikan dirimu menjadi orang-orang yang dianggap remeh, tapi jadikan dirimu yang bisa memberikan saran, yang bisa memberikan pendapat, yang bisa memberikan masukan, bukan pengacau, Bapak Saudara, bukan pengacau, tapi yang bisa memberikan wawasan, ya wawasan yang benar, yang bisa diterima, dan saran Bapak Ibu Saudara yang bisa diterima. Oleh sebab itu jadikan dirimu menjadi berkat bagi banyak orang. Maka oleh sebab itu yang masih anak-anak kami, yang masih punya kesempatan, kalau tidak punya kesempatan di tempat ini, mungkin kamu punya kesempatan di tempat yang lain. Kalau engkau tidak rezeki di tempat yang satu, mungkin di tempat yang satu pasti kamu punya rezeki. Haleluya. Saya yakin adalah jemaat Elsada di tempat ini adalah jemaat yang luar biasa, jemaat yang dipakai Tuhan, jemaat yang disegani, dan jemaat yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita berdiri.